Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Nah, Ibu harap semuanya pada sehat ya. Alhamdulillah kalian semua sudah naik ke kelas 8. Nah, di kelas 8 ini Ibu Indri harap kalian belajar dengan tekun dan lebih rajin lagi. Tapi sebelum masuk ke pengenalan materi kali ini, kita berdoa dulu. Kita awali dengan basmalah. Dengan harapan mudah-mudahan semua menjadi mudah dan tentunya juga berkah untuk kita semua. Materi pembelajaran kali ini adalah yang pertama asking for attention, yang kedua checking understanding, yang ketiga giving compliment, yang keempat asking for and giving opinion. Kita bahas materi yang pertama yaitu asking for attention, yaitu meminta perhatian. Nah, di sini coba kita bayangkan atau kalian bayangkan jika kalian itu adalah seorang ketua kelas. Nah, kemudian kalian ingin mengumumkan sesuatu pada teman-teman kelas kalian. Nah, dan apa yang akan kalian lakukan atau katakan pertama kali? Tentu yaitu mencari perhatian mereka. Nah, kalian mungkin akan mengatakan untuk mencari perhatian mereka bisa menggunakan "Hi guys" atau "Perhatian" atau "Hello, ada pengumuman nih". Nah, bisa menggunakan kata-kata lain yang memiliki makna yang serupa. Agar kenapa? Agar pengumuman yang kalian sampaikan pada teman-teman kelas kalian bisa didengar oleh mereka. Asking for attention itu sebelum kita berbicara pada orang lain, kita perlu mendapatkan perhatian dari orang tersebut terlebih dahulu. Dan asking for attention itu adalah ekspresi yang dipakai untuk meminta atau mencari perhatian dari orang lain. Nah, ini adalah contoh asking for attention. Kemudian ini adalah beberapa contoh bagaimana cara kita respon. Ini adalah contoh dalam sebuah dialog tentang asking for attention. Materi yang berikutnya adalah checking for understanding, memeriksa pemahaman. Nah, tadi kan kita membayangkan kalau kita adalah ketua kelas. Nah, pada saat kita menyampaikan pengumuman di depan kelas, kalian mesti harus cek pemahaman mereka. Teman-teman kalian itu paham atau mengerti tidak dengan apa yang telah diumumkan di depan kelas tadi. Untuk mengecek pemahaman dari teman-teman kalian di kelas, kalian juga bisa menggunakan kata-kata apakah kalian sudah mengerti? Apakah kalian sudah paham? Nah, seperti itu. Atau dengan ucapan yang serupa. Itu untuk memastikan atau memeriksa apakah mereka itu benar-benar sudah paham atau belum dengan apa yang kita umumkan tadi. Karena apa yang kita katakan pada orang lain tidak serta-merta bisa dipahami oleh si pendengar. Nah, disinilah pentingnya kita memeriksa atau mengecek apakah orang tersebut paham atau tidak apa yang kita katakan. Nah, checking for understanding itu adalah ekspresi yang dipakai untuk memeriksa paham atau tidaknya seseorang dengan apa yang kita katakan. Ini adalah contoh checking for understanding. Kemudian ini adalah contoh dalam dialog tentang checking for understanding. Materi yang berikutnya adalah giving compliment, memberi pujian atau apresiasi. Tetap dengan cerita kita sebagai ketua kelas ya. Nah,
Abis ngumumin sesuatu di depan kelas tadi, ternyata teman-teman kalian itu melaksanakan apa yang kalian inginkan. Dan sebagai ketua kelas yang baik, tentu kalian akan memberikan pujian. Kalian bisa katakan pada teman kalian misalnya, good job, kalian luar biasa, wah keren, nah dan sebagainya. Pujian atau apresiasi yang diberikan untuk hal yang baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian. Jika seseorang itu melakukan hal yang baik, maka kita harus memberikan apresiasi atau pujian. Giving compliment adalah ekspresi yang digunakan untuk memberikan apresiasi atau pujian terhadap hal baik yang dilakukan oleh orang lain. Contoh giving compliment, dan ini adalah kalimat cara merespon atau menjawab compliment. Kemudian ini adalah contoh dalam dialog tentang giving compliment. Kita masuki materi yang berikutnya adalah asking for giving opinion. Nah, kadangkala sebagai ketua kelas, kalian menghadapi masalah yang mesti dikerjakan bersama teman-teman sekelas. Nah, di saat inilah biasanya kalian akan berbicara atau berdiskusi untuk saling meminta atau memberi pendapat. Kalian bisa menggunakan kalimat atau kata-kata bagaimana menurut kalian, kemudian menurutmu bagaimana, atau bagaimana pendapat kalian. Nah, hal-hal yang bisa ditanyakan untuk meminta dan memberi pendapat. Sebuah opini atau pendapat tentunya selalu disertai dengan alasan. Nah, asking for and giving opinion adalah ekspresi untuk meminta dan memberi pendapat. Ini adalah beberapa contoh kalimat asking for opinion. Kemudian ini adalah beberapa contoh kalimat giving for opinion. Ini adalah jawaban kalau kita setuju akan pendapat atau opini. Ini adalah contoh dalam dialog tentang asking and for giving opinion.